Hari ini saya berbicara mengenai penglihatan Yehezkiel. 1, 2, 3. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur, dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Ini adalah penglihatan yang Yehezkiel terima. Apa itu? Dia melihat bait Allah. Ada air keluar dari bawah ambang pintu bait Allah. Ini adalah gambaran dari gereja Tuhan. Bait suci itu adalah Bapak, Ibu, dan saya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, bait Roh Suci. Ini adalah gambaran gereja di akhir zaman. Gambaran gereja di akhir zaman jauh sudah dinubuatkan oleh Yehezkiel. Gereja yang benar, pola gereja yang benar itu seperti ini. Dari ambang pintu bait Allah keluar air. Maknanya apa? Itu maknanya yang pertama adalah ada aliran air. Ada aliran air. Ada aliran air dalam diri orang Kristen itu. Ayo kita baca dulu. 1, 2, 3. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Amin. Jadi orang yang percaya Yesus ada keluar aliran-aliran air hidup. Jauh sebelum Yesus menyampaikan ini, Yehezkiel sudah menubuatkan. Nanti dari ambang pintu bait Allah akan keluar aliran-aliran air hidup. Alirannya air hidup, bukan air mati. Airnya air bening, bukan air keruh. Amin. Gereja Tuhan yang benar, gereja Tuhan pola surga, orang Kristen yang benar adalah mengeluarkan aliran-aliran air hidup. Kita enggak mati Bapak Ibu, hidup. Hari ini bangkitkan pengharapanmu. Hari ini bangkitkan imanmu. Hari ini bangkitkan keyakinanmu. Engkau masih punya Tuhan. Engkau masih punya janji-janji Tuhan. Amin. Engkau masih punya pengharapan. Dalam Kristus, engkau itu ada aliran-aliran air hidup. Makna yang kedua dari penglihatan Yehezkiel adalah air yang menghidup. Aliran air itu aliran air yang menghidupkan. Karena memang dasarnya air hidup. Karena yang masuk di sini adalah Yesus yang hidup. Akulah air hidup. Akulah roti hidup. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Yuk kita baca 1, 2, 3. Kemanapun air itu mengalir, segala makhluk hidup yang ada di situ akan hidup. Ikan-ikan akan hidup di dalam laut asin dan menjadi banyak karena airnya akan berubah menjadi tawar. Kemanapun air itu mengalir, semuanya yang ada di situ akan hidup. Kemanapun airan itu pergi, di situ ada kehidupan. Kemanapun kau pergi, engkau itu migunani. Kemanapun kau pergi, engkau itu menyembuhkan, memberi kemenangan, memberi pengharapan. Orang-orang yang seperti ini, anak-anak Tuhan yang seperti ini, yang dinanti-nantikan seluruh makhluk. Karena firman Tuhan berkata, seluruh makhluk menanti-nantikan anak-anak Tuhan dinyatakan. Nah, pernyataan anak-anak Tuhan yang bagaimana yang akan dimunculkan Tuhan? Yang membawa air hidup dan yang menghidupkan.
bukan air keruh. Aliran air ini bicara tentang pengaruhmu apa. Aliran air ini bicara tentang impactmu apa, migunani apa enggak. Tapi kondisi, situasi komunitas saya mati semua Pak. Oleh sebab itu adanya engkau supaya kondisi, keadaan, situasi komunitas di mana kau berada itu hidup karena ada aliran air hidup. Amin. Semua yang disentuh hidup ini ya. Kemanapun air itu mengalir, segala makhluk hidup yang ada di situ akan hidup. Ikan-ikan akan hidup di dalam laut asin dan menjadi banyak karena airnya akan berubah menjadi tawar. Kemanapun air itu mengalir, semua yang ada di situ akan hidup. Israel ada namanya laut asin. Asin mengandung garam sehingga gak ada binatang, gak ada makhluk hidup apapun. Ternyata aliran air hidup yang keluar dari ambang pintu bait Allah ini sampai ke laut mati. Setelah sampai ke laut mati, itu air yang asin yang tidak mengandung kehidupan itu mulai tawar. Mulai ada kehidupan. Dan firman Tuhan mencatat dan menjadi banyak karena airnya akan berubah menjadi tawar. Sehingga ada ikan-ikan yang banyak. Ikan-ikan akan hidup di dalam laut asin. Dan menjadi banyak. Kenapa? Karena aliran air hidup. Manapun orang Kristen pergi harusnya menghidupkan. Kemanapun Bapak Ibu pergi harusnya menguntungkan bukan merugikan. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru. Sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Semua yang keluar dari pohon itu bermanfaat. Penglihatan Yeskiel yang ketiga mengandung makna mengukur kedalaman air. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu. Maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi. Dan dalam air itu sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh orang ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Dari mata kaki, lutut sekarang sampai ke pinggang. Apakah berhenti di situ? Si orang yang memberi penglihatan ini. Si orang yang nyuruh Yeskiel untuk masuk ke air itu. Ya, klik lagi. Sekali lagi ia berkuasa. Sekarang air itu sudah menjadi sungai. Di mana aku tidak dapat berjalan lagi. Sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Sudah dia tenggelam, gak bisa nyebrang lagi. Apa maknanya ini? Mengukur itu bahasa aslinya madat, Ibrani. Itu artinya mengukur, meregangkan, memperpanjang, lanjutkan, untuk memperpanjang diri, meregangkan diri. Nah, mengukur di situ itu artinya mengembangkan kapasitas. Mengukur di situ artinya itu memperpanjang diri. Mengukur di situ itu menambahkan kemampuan. Ini bicara tentang membangun manusia roh. Disinilah kuncinya. Kenapa orang Kristen ada aliran hidup tapi dia tidak hidup? Disinilah jawabannya. Kenapa orang Kristen harusnya dia itu hidup seperti Yesus hidup yang berkuasa, tapi malah kekalahan? Karena di sini. Perhatikan langkah demi langkah. Yang pertama,
diukur 1000 hasta. Terus setelah itu maju lagi. Itu artinya meregangkan. Itu artinya mengembangkan. Sampai roh itu penuh, sampai kita tenggelam dalam rohnya. Kenapa engkau tidak hidup rohmu? Karena engkau tidak konsisten, harus dibangun-bangun. Enggak sadar sendiri. Harusnya Bapak Ibu kita ini sadar. Makanya kebaktian kita ini harusnya hari demi hari itu puncaknya itu terus sama. Jadi ke awal itu sudah semangat. Katakan amin. Kebaktian dari awal sudah semangat. Karena memang membawa semangat minggu yang lalu. Minggu yang lalu di puncak di mana nih? Oh, di ketinggian. Haleluya, sudah sorak-sorai kemenangan. Nah, di puncak yang teratas itu kita bertahan sampai di minggu yang akan datang. Sehingga ketika kita kumpul di sini, kita ini sudah di puncak. Kita lanjutkan lagi, naik lagi. Coba, nek api unggunnya orang gede gitu loh, orang mulat gitu, kira-kira enak enggak? Enggak enak. Sama, kalau rohmu enggak mulat itu enggak enak. Rohmu harus mulat, berkobar-kobar, menyala-nyala. Hari ini saya berbicara mengenai penglihatan Yehezkiel. 1, 2, 3. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur. Dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Ini adalah penglihatan yang Yehezkiel terima. Apa itu? Dia melihat bait Allah. Ada air keluar dari bawah ambang pintu bait Allah. Ini adalah